Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentara Slam Dataken volume 13 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah menemukan Kopta, Benimaru meminta tuannya Rimuru untuk tidak khawatir dengan Kopta. Melihat semangat Benimaru, Rimuru sangat yakin semua bawahnya akan baik-baik saja. Benimaru memulai meramal kinerja Tank dari ingatan dunia asal Rimuru. Walaupun ingatan itu samar-samar, Benimaru tetap optimis. Dari informasi yang didapat, Tank dilengkapi senjata kaliber diameter meriam dan senapan mesin yang berfungsi sebagai senjata sekunder. Di sisi lain diperlihatkan Komandan Kopta habis baca Kalkurio. Kalkurio terlentang di atas tank barisan paling belakang. Kepercayaan diri yang tinggi, Kalkurio sangat yakin akan menghancurkan kerajaan Dwargon yang belum terkalahkan selama 1000 tahun. Ambisi untuk bisa mengalahkan Yukigakure Jaka, Kalkurio berusaha menempatkan namanya di papan sejarah juara baru yang berjudul pahlawan telah mengalahkan Raja Gajel. Di samping itu, Kalkurio juga kesal. Selama Kalkurio berada di Kekaisaran, Kalkurio tidak pernah diikut sertakan dalam turnamen pemilihan anggota Imperial Knight. Sedangkan ajutannya Caster, dia memiliki unik skill, sang musisi. Skill musisi memungkinkan menganalisis situasi terperinci hanya dengan mendengar suara. Caster juga dapat mengirim instruksi gelombang khusus yang dapat meminta sekutu bahkan di dalam pertempuran. Meriam Sonic sebuah kekuatan yang bisa merusak sel-sel melalui suara. Caster menerima gelombang suara yang sangat bising. Dengan itu, Caster meminta pasukannya untuk bersiap. Di dalam hutan yang jauh, Caster mendengar langkah kaki. Caster yang percaya diri, Caster menganggap para monster sangat bodoh karena mereka mencoba melancarkan serangan kejutan. Berdasarkan suara yang didengar, pasukan para monster berkisaran 100 orang. Caster pikir semua berjalan sesuai rencana Kalkurio. Dan informasi tambahan, pasukan Raja Iblis bersantai di pinggiran penginapan. Menurut Caster, pasukan Raja Iblis Rimuru gagal menyadari keberadaan pasukan Kekaisaran Timur. Caster sangat penasaran. Ekspresi wajah apa untuk para monster saat tahu 700.000 pasukan Kekaisaran. Dengan tertawa, Caster membayangkan sebuah pisau yang dipegangnya memotong leher Raja Iblis Rimuru. Di sisi lain, pasukan Kopta sudah mendekat dengan rombongan Caster. Caster hanya merasa ada beberapa musuh yang mendekat. Sebagai sapaan, Caster berencana menembakkan rentetan peluru tank. Moncong tank mengarah ke hutan untuk bersiap menembak musuh dan menghadang musuh yang kabur. Rangga muncul dari dalam hutan. Caster dibuat bingung. Kenapa hanya serigala yang muncul? Jika dia datang sendirian, itu berarti bukan untuk bertarung. Caster tertawa. Dasar Raja Iblis bodoh, apa yang dia pikirkan? Bukankah itu sangat sombong mengirim monster sendirian? Rangga mendekat lalu berhenti di jarak yang ditentukan. Tidak terasa kehadirannya, wanita cantik melompat dan turun dari punggung Rangga. Dengan anggun tanpa rasa takut, Testa berjalan mendekati Caster tanpa ragu. Melihat kecantikan Testarossa, bagi Caster itu tidak wajar. Pada saat itulah Caster diserang hawa dingin yang menjalar di tulangnya. Caster bertanya-tanya apa-apaan wanita ini, kecantikannya sangat tidak wajar. Dengan unit skill musiknya, Caster mendengar, Caster merasakan suara Testarossa sangat aneh. Detak jantung, suara darah mengalir. Itu lebih tenang, namun lebih cepat dari manusia. Apakah dia benar-benar manusia? Caster sudah tidak peduli dengan Rangga. Caster hanya fokus kepada Testarossa. Dari informasi Kekaisaran, Caster tidak mendapat laporan tentang Testarossa. Rambut putih, mata merah, seragam militer. Bahkan Caster tidak sadar ada orang lain di punggung Rangga setelah dihantam hawa dingin. Hadirnya Testarossa itu membuat Caster lupa dengan tujuannya. Caster ingin mengeluh, namun Caster juga sadar tidak ada satupun orang yang bisa diajak mengeluh. Caster berbicara dengan cara bermatapat seolah-olah menutupi rasa takutnya. Nona, apakah kau utusan Raja Iblis? Dengan senyum lembut, Testa menjawab,
Aku Testarossa, aku pengikut dari Iblis Agung, Rimuru sama penguasa negara ini. Aku kesini, aku hanya ingin menyampaikan pesan tuanku kepadamu. Tuanku memberi kesempatan kalian untuk pulang sekarang juga. Tapi jika kau berani mengganggu lebih jauh lagi, tidak ada kata ampun untuk kalian. Tatapan tajam Testarossa membuat Gaster menelan ludah. Testa mengangkat tangannya, dinding api pun tercipta. Testa menjelaskan, ini adalah garis batas, sepertinya kau sudah tahu makna garis dinding api ini. Jika kau berani melewati batas ini, nyawamu akan kulenyapkan. Dengan itu Testa kembali ke posisi awalnya. Gaster yang marah, Gaster mengambil keputusan yang salah. Gaster tidak akan membiarkan Testa pergi begitu saja. Penembak jitu mendapat perintah dari Gaster untuk menembak kepala Testarossa. Sedangkan ke-20 tank mendapat perintah menembak para monster yang berada di dalam hutan. Peluru senyap senjata sihir melesat ke arah kepala Testarossa. Namun sangat mengejutkan, peluru sihir yang bisa memicu ledakan itu dihentikan Testarossa dengan mudah hanya dengan satu jari. Seketika Testarossa berbalik arah dan memasang wajah yang sangat jahat. Jadi ini jawabanmu? Orang bodoh, mari bertarung secara adil. Gaster panik, Gaster ingin pulang. Namun dengan tekad yang sangat kuat, Gaster berhasil menghapus keputusasaan. Ultimatum Testa diabaikan, tank bergerak menerobos garis kematian. Dengan itu perang dimulai. Di ruang kontrol Rimuru dibojengkel oleh Ramirez dan Veldora. Memang rencana berjalan sesuai rencana. Namun tingkat santai Ramirez dan Veldora sangat menjengkelkan jika mengingat perang sudah dimulai. Rimuru berteriak, "Woi Ramirez, segera evakuasi kota." Dengan hormat tanpa bekas tanpa suara, seluruh kota menghilang dari atas tanah. Ramirez teringat dengan pesan yang disampaikan Trenny. Menurut Trenny, keberadaan aneh terasa di dalam hutan. "Keberadaan aneh apa maksudmu?" tanya Rimuru. Saat Ramirez hendak menjawab, Zoe muncul dan melapor. "Saya telah menangkap beberapa penyusup." Namun saat ini Rimuru tidak terlalu memikirkan apa yang dilakukan Zoe. Saat ini Rimuru lebih fokus dengan pertahanan labirin. Rimuru meminta Ramirez untuk mengganti lantai 91 sampai 95 dengan lantai 96 sampai 100. Semua layanan dihentikan jika musuh berhasil mencapai lantai 95. Rimuru meningkatkan kesulitan di lantai 95. Persediaan air dihentikan, gelang kebangkitan dinonaktifkan. Menurut laporan Gadra, pasukan Kasihan Timur telah ditingkatkan. Mereka sanggup bertahan tanpa makan selama 1 minggu. Menurut Benimaru, mencapai lantai 95 itu akan sangat sulit jika mengingat simulasi kesatria suci. Terlebih lagi, pasukan cadangan barat telah disiapkan sebagai skenario terburuk. Gambar di layar memperlihatkan Testarossa yang sudah bergabung dengan Gupta di punggung Rangga. Senjata tank mulai bergerak seakan-akan ingin menembak target. Green Number bergerak menjadikan pohon sebagai tempat perlindungan, melompat ke sana ke sini melalui bayangan. Blue Number diisi 100 Hiryu. 300 weapon mereka terbang menyerang tank barisan belakang. Selain itu, keberadaan Green Number belum diketahui. Ketenangan Rimuru menghilang seketika saat Rafael melapor. Berdasarkan perhitungan sudut senjata tank, jadikan mereka akurat, mereka tahu persembunyian lokasi Green Number. Rimuru sangat panik, namun tidak dengan Benimaru. Benimaru sangat tenang, semua berjalan sesuai rencana. Gupta dan Green Number sudah bersatu kembali. Namun wajah mereka semua sangat pucat karena bukan takut dengan tank, melainkan dari sifat asli Testarossa. Green Number sangat tahu mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Tank menembakkan 21 peluru. Mendapat serangan, Green Number bergerak sesuai perintah. Mereka semua lari masuk ke dalam bayangan. Semua peluru yang ditembakkan meledak, merusak semua yang terkena ledakan. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan cukup mengerikan. Maki yang tersembunyi di dalam peluru itu setara TNT jika diuraikan. Bahkan naga peringkat A itu tidak akan mampu menahannya. Rentetan tembakan berlanjut hingga 20 kali, mengubah daratan menjadi bak neraka. Namun serangan itu sia-sia, semua Green Number sehat walafiat. Memang gelombang kecil disebabkan ledakan peluru berhasil menembus bayangan Shadow Step. Rimuru saat ini ingin tahu pendapat Benimaru apa rencana selanjutnya. Dengan bangga Benimaru menyatakan, tim Gabil akan menjadi penyerang sambil menjadi pengalian. Sedangkan tim Gupta akan mengatang sebagai serangan penjepit. Memang itu sangat berbahaya, tapi mobilitas mereka memiliki peluang yang cukup bagus. Gambar di layar menunjukkan Gabil yang terbang dengan kecepatan tinggi. Gabil bersemangat menjalankan rencana mengalihkan perhatian lawan. Sedangkan si Gupta masih bertanya-tanya apakah dirinya harus bertarung. Testa merespon Gupta.
Serangan frontal merupakan pilihan paling aman di hadapan makhluk yang lebih tinggi. Tidak ada pilihan lain, mati di sini atau mati di medan pertempuran. Dengan gemetar Gupta meyakinkan, aku tidak keberatan jika itu yang dikatakan tes tasan. Merasa Gupta akan mati, Rimuru memberi nasihat kepada Gupta. Gupta-kun, mungkin ini nasihat terakhirku untukmu. Jangan pernah menilai orang dari penampilannya, dan jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Lagi pula aku juga belum tahu tentang trio gadis itu sepenuhnya. Gupta yang bingung, Gupta bertanya, trio gadis apa maksudnya? Sebelum menjawab, Rimuru melihat Benimaru tersenyum kecut. Benarnya siapa trio gadis yang dia bawa ke sini? Dan aku merasakan sesuatu yang tidak biasa darinya. Rimuru mengerti perasaan Benimaru. Jadi di antara semua eksekutif selain Diablo, tidak ada yang tahu identitas asli trio gadis iblis. Karena Rimuru sudah berjanji kepada Crimson tidak akan menyebut nama primordial. Karena itu Rimuru akan menceritakan lain kali kepada Benimaru. Benimaru setuju dan kembali menatap ke arah layar. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.